Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kesadaran beragama. Sebelum kita lebih lanjut mengenai apa itu kesadaran beragama, kita harus paham terlebih dahulu kesadaran beragama itu apa sih? Nah, agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian manusia itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Namun, untuk menutupi atau meniadakan sama sekali dorongan dan rasa keagamaan tampaknya sulit dilakukan karena manusia memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya untuk tunduk kepada zat yang gaib. Ketundukan inilah merupakan bagian dari faktor intern manusia yang dalam psikologi kepribadian dinamakan pribadi ataupun hati nurani atau suatu fitrah. Nah, di sini ada pengertian kesadaran beragama. Menurut beberapa pendapat mengatakan seperti halnya Freud, yaitu tokoh psikoanalisa, mengatakan bahwa kesadaran beragama muncul karena rasa ketidakberdayaan manusia menghadapi bencana atau berbagai kesulitan dalam hidup. Nah, sedangkan menurut Abraham Maslow, seorang tokoh humanistik, kesadaran beragama terjadi karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, di mana puncak dari kebutuhan tersebut adalah aktualisasi diri yang menyebabkan manusia menyatu dengan kekuatan transendental. Munculnya kesadaran beragama pada umumnya didorong oleh adanya keyakinan keagamaan yang merupakan keadaan yang ada pada diri seseorang. Sedangkan menurut behaviorisme, yaitu munculnya kesadaran beragama pada manusia karena didorong oleh rangsangan hukuman seperti adanya siksa neraka dan seperti halnya adanya hadiah, yaitu adanya pahala, yaitu di surga. Nah, secara umum pengertian kesadaran beragama itu adalah segala perilaku yang dikerjakan oleh seseorang dalam bentuk menekuni, mengingat, merasa, dan melaksanakan ajaran-ajaran agama untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disertai perasaan jiwa yang tulus dan ikhlas. Sehingga apa yang dilakukan sebagai perilaku keagamaan dan salah satu pemenuhan atas kebutuhan rohaninya. Nah, kesadaran beragama yang mantap merupakan suatu disposisi dinamis dari sistem mental yang terbentuk melalui pengalaman serta diolah dalam kepribadian untuk mengadakan tanggapan yang tepat, konsepsi pandangan hidup, penyesuaian diri, dan bertingkah laku. Nah, untuk orang yang memiliki kesadaran beragama yang baik, dia akan lebih mudah dalam membangun motivasi hidup, melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya, dan mampu menunjukkan sikap yang baik kepada orang lain. Kesadaran beragama yang dilandasi oleh kehidupan agama akan menunjukkan kematangan sikap dalam menghadapi berbagai masalah, mampu menyesuaikan diri terhadap norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, terbuka terhadap semua realitas atau fakta empiris, realitas filosofi, dan realitas rohaniah, serta mempunyai arah yang jelas dalam cakrawala hidupnya. Untuk kesadaran akan norma-norma agama berarti individu mampu menghayati, menginternalisasi, dan bahkan mengintegrasikan norma tersebut ke dalam diri pribadinya, sehingga
akan menjadi bagian dari hati dan kepribadiannya yang akan mempengaruhi pada sikap dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat itu. Penghayatan norma-norma agama mencakup norma-norma hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan masyarakat, bahkan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk hidup yang dilandasi dengan nilai-nilai agama akan menumbuhkan kepribadian yang sehat, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur keagamaan dan keimanan yang cukup teguh. Dan sebaliknya, jika orang yang jiwanya guncang dan jauh dari agama, maka individu tersebut akan mudah marah, putus asa, kecewa, dan tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga akan cenderung menjadi masalah bagi orang lain. Nah, yang kedua ada aspek kesadaran. Untuk aspek kesadaran sendiri, ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada pemujaan pengalaman spiritual. Untuk pemujaan di sini adalah suatu ungkapan perasaan, sikap, dan hubungan. Menurut Malinowski, sebagaimana yang dikutip oleh Thomas O'Day, bahwa perasaan, sikap, dan hubungan ini diungkapkan tidak memiliki tujuan selain dalam dirinya sendiri. Mereka merupakan tindakan yang mengungkapkan. Kesadaran ini timbul akibat adanya ungkapan perasaan, sikap, dan hubungan antara manusia dengan sesuatu yang dianggap suci. Yang kedua ada hubungan sosial. Nah, teori fungsional memandang bahwa sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-harinya dalam lingkungan alam, dan manusia pun membutuhkan sesuatu yang mentransendensi pengalaman untuk kelestarian hidupnya, karena manusia hidup dalam ketidakpastian sebagai hal yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan manusia di luar jangkauannya. Karena juga kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan untuk mempengaruhi kondisi hidupnya, walaupun kesanggupan tersebut semakin meningkat. Dan juga manusia harus hidup bermasyarakat. Nah, masyarakat merupakan suatu alokasi yang teratur dan berbagai fungsi, fasilitas, dan ganjaran. Pengalaman manusia dalam konteks ketidakpastian dan ketidakberdayaan ini membawa manusia keluar dari perilaku sosial dan batasan kultural dari tujuan dan norma sehari-hari. Yang ketiga ada pengalaman pengetahuan. Menurut Robert Wickrafts, bahwa kebenaran harus ditemukan bukan hanya melalui argumen logis dan teoritis, tetapi juga melalui pengamatan atas pengalaman. Maka jalan lapang menuju kesadaran keagamaan adalah melalui pengalaman yang diungkapkan orang. Kesadaran dapat terjadi setelah seseorang memang benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang didapat dari pengalaman, sehingga proses kesadaran seperti itulah adalah adanya perpindahan pengalaman atau pengetahuan keagamaan dari seseorang yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Yang berikutnya ada eksperimen. Eksperimen di sini merupakan proses yang memiliki kemiripan dengan behaviorisme, yaitu kemiripan itu terletak pada
usaha untuk menggali arti melalui pengamatan atau observasi dan penguraian perilaku secara teliti. Kesadaran juga dapat timbul dengan adanya eksperimen, di mana penghayatan dan pengalaman agama dapat terlaksana secara baik setelah seseorang yang beragama telah memandang dan mengakui kebenaran agama sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupannya, bahwa seseorang akan merasa damai dan tentram dalam kehidupannya setelah mereka mendekatkan diri kepada sesuatu yang dipercayainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyerahkan kembali segala persoalan yang dihadapinya hanya kepadanya daripada seseorang yang tak kenal agama. Maka dari itu, hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan muncul setelah seseorang mengetahui hasil dari eksperimen tentang agama, sehingga agama tersebut benar-benar dirasakan sebagai suatu hal yang memang dibutuhkan dalam kehidupannya. Berikutnya ada dimensi keagamaan. Menurut Glock dan Stark, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, bahwa mereka telah membagi dimensi keagamaan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada dimensi ideologi. Nah, dimensi ini merupakan bagian dari keberagamaan yang berkaitan dengan apa yang harus dipercayai atau kepercayaan. Nah, di sini ada 3 kategori kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan yang menjadi dasar esensial suatu agama, yaitu percaya adanya Tuhan dan utusannya dalam agamanya. Yang kedua, kepercayaan yang berkaitan dengan tujuan ilahi dalam penciptaan manusia. Dan yang ketiga ada kepercayaan yang berkaitan dengan cara terbaik untuk melaksanakan tujuan ilahi tersebut, seperti orang Islam yang harus percaya bahwa untuk beramal soleh mereka harus melakukan pengabdian kepada Allah dan perkhidmatan kepada sesama manusia. Dan yang kedua ada dimensi ritualistik. Dimensi ini berkaitan dengan sejumlah perilaku. Yang dimaksud dengan perilaku di sini bukanlah perilaku umum yang dipengaruhi keimanan seseorang, melainkan mengacu kepada perilaku-perilaku khusus yang ditetapkan oleh agama, seperti halnya tata cara beribadah, pembaptisan, pengakuan dosa, berpuasa, atau menjalankan ritus-ritus khusus pada hari-hari yang suci. Seperti contohnya dalam ritualis dalam agama Islam adalah menjalankan sholat dengan menghadap kiblat beserta ruku dan sujudnya. Nah, ritual ini merupakan transformasi simbolis dari pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diungkapkan dengan tepat oleh media lain karena berasal dari kebutuhan primer manusia, maka ia merupakan kegiatan yang spontan. Ia lahir dari niat tanpa disesuaikan dengan suatu tujuan yang disadari. Pertumbuhannya tanpa rancangan dan polanya benar-benar alamiah. Yang ketiga ada dimensi eksperensial. Dimensi ini berkaitan dengan perasaan keagamaan yang dialami oleh penganut agama atau dalam psikologi dapat dikatakan dengan religious experience. Pengalaman keagamaan ini bisa saja terjadi sangat moderat, seperti halnya kekhusyuan di dalam menjalankan sholat untuk agama Islam.
Yang berikutnya ada dimensi intelektual. Nah, dimensi ini merupakan sikap orang dalam menerima atau menilai agamanya berkaitan erat dengan pengetahuan agama yang dimilikinya. Orang yang sangat dogmatis tidak mau mendengarkan pengetahuan dari kelompok manapun yang bertentangan dengan keyakinan agamanya. Sedangkan setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang harus diketahui oleh para pengikutnya. Sehingga dimensi ini berpengaruh juga terhadap kesadaran beragama. Yang terakhir ada dimensi konsekuensial. Dimensi ini menunjukkan akibat ajaran agama dalam perilaku umum yang tidak secara langsung atau secara khusus ditetapkan agama, seperti dalam dimensi ritualistik. Inilah efek ajaran agama pada perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari. Efek agama ini bisa jadi positif atau negatif, baik pada tingkat personal maupun sosial. Dimensi ini juga mengacu pada kebutuhan manusia terhadap agama, bahwa pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan manusia yang penuh dengan persoalan ini harus dikembalikan kepada agama dalam penyelesaiannya, agar ditemukan kedamaian dan kesejahteraan. Agama sendiri mengatur segala sikap dan perilaku sebagai konsekuensi manusia, bahwa sikap dan perilaku tersebut ada pertanggungjawabannya kepada sesuatu yang lebih tinggi derajatnya, serta untuk memenuhi atas kebutuhan dan kewajibannya sebagai makhluk beragama. Selanjutnya ada aspek-aspek kesadaran beragama. Di sini ada aspek afektif dan konatif, yaitu dapat kita lihat di dalam pengalaman ketuhanan, rasa keagamaan, dan kerinduan kepada Tuhan. Yang kedua ada aspek kognitif, yaitu terlihat pada keimanan dan kepercayaan seseorang. Sedangkan aspek motorik yaitu terlihat pada perbuatan atau gerakan tingkah laku keagamaan seseorang. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang aspek-aspek kesadaran beragama ini. Yang pertama ada aspek afektif dan konatif, bahwa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan hanya terbatas pada kebutuhan biologisnya saja, namun juga mempunyai keinginan dan kebutuhan yang bersifat rohania, yaitu kebutuhan dan keinginan untuk mencintai dan dicintai Tuhan. Di sini ada beberapa pendapat para ahli sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, yaitu ada Friedrich Hegel, di mana beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran abadi. Hal ini mengakibatkan perasaan manusia untuk mengenal dan bergabung di dalamnya sangat kuat. Manusia ingin mengenal lebih jauh terhadap agama dan ajaran-ajarannya, yang selanjutnya mereka pun menunjukkan kedekatan dan kerinduannya kepada Tuhan. Yang kedua, menurut Friedrich Schleiermacher, bahwa yang menjadi sumber keagamaan itu adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Dengan adanya ketergantungan yang mutlak ini, manusia merasakan dirinya lemah. Kelemahan itulah yang menyebabkan manusia selalu tergantung hidupnya dengan sesuatu yang berada di luar dirinya. Berdasarkan rasa ketergantungan itulah timbul konsep tentang Tuhan. Manusia yang selalu tak berdaya menghadapi tantangan alam yang dialaminya, sehingga mereka menggantungkan hidupnya kepada suatu kekuasaan yang mereka anggap mutlak adanya.
Dengan konsep inilah timbul keyakinan kepada Tuhan untuk melindunginya. Dan yang ketiga ada menurut W.H. Thomas. Di sini sumber jiwa keagamaan adalah keinginan dasar yang ada dalam diri manusia, yaitu keinginan untuk mendapat keselamatan, untuk mendapat penghargaan, untuk ditanggapi, dan keinginan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, dengan melalui ajaran agama yang teratur ini, maka keinginan tersebut dapat tersalurkan dengan mengabdikan diri kepada Tuhan. Maka keinginan untuk keselamatan akan terpenuhi. Sedangkan pengabdian kepada Tuhan menimbulkan perasaan mencintai dan dicintai Tuhan. Dan ada beberapa pendapat para ahli mengatakan bahwa pentingnya agama, bahwa agama merupakan kebutuhan rohani manusia, di mana seseorang tidak bisa hidup tanpa agama. Hal ini mengakibatkan seseorang selalu mendambakan agama dalam kelangsungan hidupnya. Setelah mereka menemukan dan tergabung dalam agama dengan perasaan ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan, maka keadaan jiwanya pun akan terasa tentram dan damai. Mereka akan mencintai dan mengalami kerinduan terhadap Tuhan. Nah, untuk aspek selanjutnya ada aspek kognitif. Di sini aspek yang juga menjadi sumber jiwa agama pada diri seseorang, yaitu melalui berpikir. Manusia bertuhan karena menggunakan kemampuan berpikirnya. Sedangkan kehidupan beragama merupakan suatu refleksi dari kemampuan berpikir manusia itu sendiri. Manusia juga menggunakan pikirannya untuk merenungkan kebenaran atau kesalahan menuju keyakinan terhadap ajaran agama. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan aspek kognitif dalam kesadaran beragama, yaitu ada kecerdasan qalbiyah, di mana kecerdasan ini untuk mengenal hati dan aktivitas-aktivitasnya, mengelola dan mengekspresikan jenis-jenis kalbu secara benar, memotivasi kalbu untuk membina hubungan moralitas dengan orang lain dan hubungan ubudiyah dengan Tuhan. Dalam Islam, kecerdasan ini dapat dilihat pada keyakinan seseorang terhadap rukun iman yang jumlahnya ada 6. Selain itu juga dapat kita lihat pada peribadatannya kepada Allah. Yang kedua ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini berkaitan dengan pengendalian nafsu-nafsu impulsif dan agresif, sehingga seseorang akan terarah untuk bertindak secara hati-hati, waspada, tenang, sabar dan tabah ketika mendapat musibah dan berterima kasih ketika mendapat kenikmatan. Selanjutnya ada kecerdasan moral. Kecerdasan moral ini berkaitan dengan hubungan kepada sesama manusia dan alam semesta. Kecerdasan ini juga mengarahkan seseorang untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya. Lanjut, ada kecerdasan spiritual. Nah, dalam kecerdasan ini berhubungan dengan kualitas batin seseorang dalam meyakini ajaran agamanya. Kecerdasan ini juga mengarahkan seseorang untuk berbuat lebih manusiawi, sehingga dengan menggunakan pikirannya, seseorang dapat menjangkau nilai-nilai luhur dalam agama yang mungkin belum tersentuh oleh akal pikiran manusia. Yang terakhir ada kecerdasan beragama.
Kecerdasan beragama berhubungan dengan kualitas beragama pada diri seseorang. Kecerdasan ini mengarahkan pada diri seseorang untuk berperilaku agama secara benar, sehingga menghasilkan ketakwaan dan keimanan secara mendalam. Dengan demikian, aspek kognitif dalam kesadaran beragama akan mengarahkan pada keyakinan terhadap agama, karena dengan kemampuan berpikirnya, mereka dapat memilih antara kebenaran dan kesalahan, sehingga mereka pun menemukan keyakinan atau keimanan sebagai kebutuhan rohaniahnya demi ketentraman jiwanya. Karena dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, maka jiwa seseorang akan terlindungi dan bahagia. Selanjutnya ada aspek motorik. Nah, aspek ini berupa perilaku keagamaan yang dilakukan seseorang dalam beragama. Ada beberapa aspek tersebut dapat berupa seperti kedisiplinan sholat, menunaikan ibadah puasa, berakhlak baik. Nah, untuk kedisiplinan sholat yaitu ketaatan, kepatuhan, keteraturan seseorang di dalam menunaikan ibadah sholat. Yang menyebabkan kedisiplinan sholat menjadi aspek motorik dalam kesadaran beragama adalah karena mengerjakan sholat, seseorang akan terhindar dari berbagai perbuatan dosa, jahat, dan keji. Yang kedua ada menunaikan ibadah puasa. Nah, dengan menunaikan ibadah puasa ini, maka seorang akan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada sifat terima kasih, yaitu syukur kepada Allah, karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya yang tidak terbatas, yang banyaknya dan tidak ternilai berharganya. Yang kedua, sifat ketakwaan. Seseorang yang telah sanggup menahan rasa lapar dan dahaga karena ingat perintah Allah, sudah tentu ia tidak akan berani meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Yang ketiga ada perasaan sosial yang tinggi. Karena seseorang yang telah merasa sakit dan pedihnya perut kosong, hal ini akan dapat mengukur kepedihan dan kesedihan orang yang merasakan kelaparan karena ketiadaan. Dengan demikian, akan timbul perasaan belas kasihan dan suka menolong orang yang lemah dan fakir miskin. Selanjutnya ada sifat pengendalian diri terhadap sikap emosional yang terkadang bertentangan dengan ajaran agamanya. Yang kelima ada kesehatan jiwa dan raga. Nah, perintah untuk menunaikan ibadah puasa ini tercantum dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, teman-teman bisa membaca dan membuka mushafnya masing-masing. Dengan demikian, menunaikan ibadah puasa juga menjadi salah satu aspek motorik dalam kesadaran beragama, karena setelah seseorang menunaikan ibadah puasa dengan baik dan disertai rasa ikhlas, maka mereka telah bersedia menjalankan perintah agama, dan berarti mereka pun sadar beragama. Yang ketiga ada berakhlak baik. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki akhlak yang baik seperti taat, jujur yaitu sidik, amanah, ikhlas, dan tidak sombong. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada ketaatan. Di sini patuh pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai dasar untuk taat kepada Allah
rasul dan pemimpin. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua ada kejujuran, yaitu asidik, yang artinya benar. Yang dimaksud di sini kejujuran itu memberitahukan, menuturkan sesuatu dengan sebenarnya sesuatu yang kenyataan. Sedangkan pemberitahuan tersebut bukan hanya perkataan saja, namun juga termasuk perbuatan, dalam perbuatan. Sifat jujur ini merupakan tonggak akhlak yang mendasari pribadi yang benar bagi seseorang. Sedangkan sifat pembohong merupakan kunci segala perbuatan yang jahat. Sifat jujur tidak dapat ditanamkan pada anak, melainkan hanya dengan keteladanan dan pembinaan yang terus-menerus. Sikap jujur juga sangat penting untuk dijadikan sebagai pribadi seseorang. Maka penanaman sikap jujur ini harus dilakukan sejak dini melalui kebiasaan, pelatihan, dan pengawasan. Karena pembiasaan dan latihan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari pribadi yang utuh dan kuat sebagai seorang manusia. Dengan demikian, kejujuran yang termasuk aspek motorik dalam kesadaran beragama, karena mereka atau sikap jujur ini berarti seseorang telah bertindak sesuai dengan moralitas agama yang diperintahkan terhadap umatnya. Yang berikutnya ada sifat amanah, yaitu sifat yang dimaksud di sini menjaga pendengaran, pengucapan, dan penggunaan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang agama. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 dijelaskan bahwa kita itu diwajibkan untuk memelihara segala pendengaran, pengucapan, dan perbuatan dari sesuatu yang dilarang agama, karena apa yang kita dengarkan, segala perkataan dan perbuatan nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan nanti. Oleh karena itu, kita harus mampu memelihara anggota badan dari segala perbuatan dosa melalui latihan dan pembiasaan diri. Dengan demikian, sikap amanah juga termasuk aspek motorik dalam kesadaran beragama. Nah, selanjutnya ada sifat ikhlas, sikap ikhlas. Di sini ikhlas yang dimaksud adalah beribadah kepada Allah yang dilandasi kepasrahan diri, melaksanakan segala yang diperintahkan agama dengan perasaan tulus dan tanpa mengharap balasan apapun. Sifat ikhlas ini sangat penting bagi kepribadian seseorang, maka penanaman sifat ikhlas harus diajarkan secara dini, bertahap terhadap seorang anak. Tahap pertama dengan memberikan pengarahan, kemudian dilakukan pengawasan, sehingga lama-kelamaan seorang anak akan terbiasa melakukannya sendiri tanpa diperintah. Dengan demikian, sifat ikhlas termasuk aspek motorik dalam kesadaran beragama. Yang terakhir ada tidak sombong. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah melarang keras terhadap orang-orang yang sombong, karena orang yang mempunyai sifat sombong akan merugikan diri sendiri dan membawa ke jalan kesesatan. Bahwa orang yang sombong adalah orang yang tidak tahu di mana letak dirinya, bersifat angkuh karena dia telah lupa bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah semata-mata karena pinjaman. Manusia lupa bahwa mereka berasal dari air mani yang digelegah, campuran air si laki-laki dan si perempuan, dan kelak ia akan mati dan akan kembali ke tanah
tinggal tulang-tulang yang menakutkan, sehingga diperingatkan siapa yang sebenarnya diri manusia yang mencoba untuk sombong itu. Apabila seseorang telah melaksanakan sifat ini, berarti mereka telah mentaati ajaran agama dan berarti menunjukkan kesadarannya dalam beragama. Nah, itulah sekilas tentang kesadaran beragama. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.